Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kepada para santriwan santriwati Pondok Modern Selamat Batang. Perkenalkan, nama saya Ibu Pipit Salindri. Kali ini saya akan membawakan acara Talkshow MPLM, Masa Pengenalan Lingkungan Madrasah Pondok Modern Selamat Batang. Tentunya saya tidak sendirian ya, karena di sini ada satu kursi kosong. Langsung saja, yang pertama kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan Kepala Bagian Keagamaan, yaitu Bapak Nurul Ain MPD. Kepadanya kami persilakan masuk. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini langsung saja perkenalan ya Pak dengan santriwan-santriwati yang di rumah ataupun dimanapun mereka berada supaya lebih dekat seperti itu. Iya. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Bapak Nurul Ain MPD. Asal saya dari Pemalang. Di sini saya sebagai Kepala Bagian Keagamaan, Bu Fitri. Terima kasih. Ya, maaf Bapak, Bu Pipit Pak. Oh, oke, Bu Pipit. Ya memang sudah gitu ya Pak. Namanya Masih mungkin sih ya. namanya memang Pipit bukan Iya. Fitri. Ya Bapak, di sini Pak Nurul Ain biasa dipanggil Pak Ain. Pak Ain. Pak Ain ya, nanti panggilnya bukan Bapak Nurul gitu. Pak Ain sebagai Kepala Bagian Keagamaan nih Pak. Nah ini ada pertanyaan nih Pak, kita langsung ke pertanyaan, pokoknya langsung saja nih ya, biar mengefektifkan waktu dan juga penonton atau pemirsa yang di rumah yang menonton tidak penasaran Pak. Okay. Ya. Pak, ini ada titipan pertanyaan tadi Pak. Ini kan kita sebelumnya melakukan riset loh Pak, kita melakukan Q&A seperti itu Pak ya. Ini ada apa sih di PMS Batang itu Pak sampai banyak santri berbondong-bondong ke PMS? Soalnya santri yang mondok di sini itu nggak hanya di lingkungan Batang saja Pak, ada yang dari luar Jawa juga, ada yang dari Sumatera, Kalimantan seperti itu Pak. Nah, monggo nih, Ya. jawab. Oke, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Pak, Bu Pipit. Oh, Bu Fitri. Masya Allah. Udah 3 kali nanti dapat dari saya Pak. Ya, terima Ya. kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Yang pertama, ada beberapa indikator kenapa sih pondok pesantren modern Selamat Batang ini banyak penggemarnya atau banyak yang ingin masuk di pondok PMS Batang ini. Yang pertama, itu tempatnya sangat strategis. Tempatnya strategis. Karena pondok pesantren modern Selamat Batang ini terletak di Jalan Batang Semarang, kilometer 14, Kecamatan Jubah, Kabupaten Pemalang. Dan tidak kalah lagi, pondok pesantren modern Selamat Batang ini sudah ada sarana prasarana, khususnya kita ya alhamdulillah pemerintah sudah membangun tol dari Cikampek sampai ke Surabaya. Alhamdulillah pondok di sini itu tempatnya kurang lebih 10 menit dari tol exit tol Kandeman atas. Jadi dekat ya Pak. Iya, dekat sekali secara letak geografis itu sudah iya itu menang gitu yang ya, Pak? pertama kan kita Ya. menang di letak Geografisnya geografisnya, itu, ya. sarana prasarana sudah mendukung, Ya. ada tolnya juga, Iya, apalagi benar. pondok sini itu kan pas tempatnya di pinggir jalan. Iya, persis pinggir jalan. Indikator kedua itu lingkungannya itu sangat luar biasa. Yang pertama lingkungannya asri, nyaman, representatif untuk belajar bagi santriwan dan santriwati. Apalagi di sini pondoknya modern, tidak Iya. hanya mengajar dari sisi keilmuan dunia dan diimbangi keilmuan akhirat. Maka dari itu alhamdulillah antara agama dan akhirat itu seimbang 50%. 50%. Itulah Paket lengkap ya Pak. Nah, itu Semuanya. menjadi daya tarik tersendiri bagi pondok kami. Dan yang iya. ketiga ini, di dalam pondok pesantren Selamat Modern ini ada beberapa keunggulan-keunggulan, nanti saya terangkan lebih lanjut. Iya. Yang terutama
Yang penting lingkungan di dalam pondok pesantren ini yang pertama sarana prasarana lengkap, ada kolam renangnya. Sarana lengkap. Iya, ada kolam renangnya, ada lapangan olahraganya, ada ekstrakurikulernya, ada pidato tiga bahasa itu? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu kenapa itu berarti masuk ada tiga indikator yang membuat daya tarik para santri yang pengen mondok di sini atau berbondong-bondong pengen masuk di dalam pondok modern Semat Batan. Iya. Begitu. Ya, begitu ya. Jadi untuk para pemirsa yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada, ya, di sini letaknya strategis. Kemudian sarana prasarana lengkap dan sangat mendukung seperti itu, ya. Pak, sini masih ada banyak pertanyaan, tapi ada yang mau lewat nih, Pak. Ya, tahan dulu ya, Pak. Kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Kalau tadi ya Pak, Pak Ain ini sudah menjelaskan spesialnya di mondok di PMS Batang ini ternyata nggak pakai telur ya Pak ya, tapi di sini karena tadi letaknya yang strategis, kemudian sarana prasarananya juga sangat lengkap seperti itu. Nah, yang ini ada pertanyaan lagi Pak. Program unggulan Pak, pasti kan ada program unggulan ya Pak di setiap sekolahan, di setiap tempat. Yang membedakan program unggulan di PMS Batang dengan pondok yang lainnya itu apa Pak? Terima kasih Bu Pipit. Berkenaan dengan masalah program unggulan di pondok kami, itu yang pertama ada 3 program unggulan. Yang pertama yaitu program unggulan tahfidz. Jadi di sini itu tidak hanya belajar ilmu umum, tapi anak-anak dituntut untuk menghafalkan Al-Quran. Dan di sini ada grade-grade-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Grade pertama itu kelas 7, itu untuk taraf SMP, itu dari Anas sampai Wadduha. Dan grade 2 itu Wadduha sampai An-Naba, dan grade 3 itu juz 30, dan grade 4 itu juz 1 dan surat-surat pilihan, dan seterusnya. Intinya di sini di program unggulan pondok kami ini yaitu yang pertama tahfidz. Ketika anak-anak keluar dari sini minim-minimnya hafal 3 juz dari Al-Quran. 3 juz minimal, minimal 3 juz. Karena itu sangat membantu bagi anak-anak yang pertama untuk jenjang SMA kelas 12 yang mau kuliah, itu bisa membantu anak-anak tersebut dalam pendaftaran MSNPTN di perguruan tinggi. Itu kan ada nilai plusnya jikalau anak tersebut mempunyai syahadah lah, bahasanya syahadah tahfidz Al-Quran. Bisa untuk beasiswa juga Pak, ada ya. Nah ini ya, perhatikan nih. Yang kedua, program unggulan dari pondok kami itu tawadhu. Oke. Nah, tawadhu ini kenapa di pondok kami ini program tawadhu dimasukkan dalam program unggulan? Karena tawadhu ini itu suatu sifat yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh seorang santri. Jadi seorang santri itu tidak hanya diisi ilmu, tapi harus diisi dengan akhlak yang baik. Seorang santri jika punya ilmu yang banyak,
kalau punya akhlak yang baik, insya Allah menjadi generasi penerus pemimpin bangsa ini, orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Jadi hanya sekedar, tidak sekedar pintar, tapi mempunyai akhlak. Maka dari itu saya ingat perkataan para ulama, kalau orang itu berilmu tanpa berakhlak itu mubazir. Karena di atas ilmu ada akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu ya di atas segala-galanya. Akhlak nih Pak. Tawadu. Maaf Pak, tawadu itu apa sih Pak? Bahasa sederhananya. Oke, tawadu. Mungkin ada yang belum paham Pak. Oke, ya terima kasih. Tawadu itu secara bahasa enaknya itu rendah hati. Rendah hati. Makanya saya mengambil ilmu falsafah tanaman padi, semakin isi semakin tanaman padi ya. Padi ya. Tanaman padi semakin padi itu berisi, semakin padi itu kan merumput. Itu juga sampai semakin santri tambah ilmu, semakin santri menjadi yang rendah hati seperti itu tujuan itu ya para santri. Dan program unggulan yang ketiga itu ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan itu tujuannya untuk biar ketika lulusan dari pondok modern Samad Batang ini, santri tersebut biar siap pakai, siap tampil, tidak grogi di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya di sini dilatih untuk menjadi imam sholat fardu, menjadi imam sholat Jumat, menjadi khotib atau khotbah, atau menjadi bilal, dan menjadi pemimpin tahlil anak-anak setiap malam Jumat. Langsung terjun ke masyarakat seperti itu intinya ketika di sini sudah dilatih ilmu kemasyarakatan, ketika terjun di masyarakat sudah siap untuk menjadi pemimpin masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Itu maksud dari program unggulan dari Pondok Modern Samad Batang ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya, sampai saya benar-benar memperhatikan gitu. Ya memang program unggulannya itu tadi ada 3. Yang pertama tahfiz atau hafalan Al-Quran, yang kedua tawadhu atau rendah hati nih Pak, dan yang ketiga ilmu kemasyarakatan dipersiapkan. Jadi di situ sudah dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat. Seperti itu nih Pak. Intinya siap pakai di masyarakat. Iya, siap pakai di masyarakat. Wah, pasti santriwan-santriwati ini yang di rumah ataupun dimanapun kalian yang maksudnya menyaksikan sudah tidak sabar ya dengan hal-hal yang lainnya juga, karena masih banyak juga pertanyaan dan Pak Ain ini menjelaskannya sangat detail sekali. Tapi kali ini ada yang mau lewat, berikut ini. Masih bersama Bapak Nurul Ain MPD ya. Tadi sudah menjelaskan mengenai keunggulan PMS Batang, kemudian spesialnya PMS Batang itu dengan yang lainnya apa, dan yang dan saat ini itu akan menjelaskan mengenai kompetensi tenaga kependidikan, Pak. Itu bagaimana Pak kompetensi tenaga pendidikan? Jadi Ustazahnya nggih Pak? Nggih. Terima kasih Bu Pipit atas pertanyaannya yang bagus sekali. Ini tidak jauh lebih penting dari masalah lingkungan sekolah, program unggulan. Tanpa ada guru, apa sih program harus bisa sukses ya? Jadi gini, guru-guru pondok pesantren modern Samad Batang ini tidak hanya sekedar guru lulusan S1. Alhamdulillah semua guru agama sudah berijazah S1.
Malah ada yang S2. Ya alhamdulillah Iya. itu. Tapi bukan berhenti sampai di situ saja. Syarat untuk menjadi guru agama di pondok kami itu harus lulusan pondok pesantren. Jadi nggak mengenal S1 dulu. Iya. Walaupun dia pintar tapi nggak mondok, tidak diterima di sini. Gitu. Iya. Berarti semuanya juga sama seperti kalian, sudah mondok dulu dasarnya gitu Pak. Iya. Udah ada punya basic, ini itu pondokan seperti itu. Iya. Jadi kenapa saya disyaratkan guru-guru yang ngajar di pondok kami ini syaratnya harus mondok, itu ya biar keilmuannya itu ada dipertanggungjawabkan, keilmuannya standarnya nyambung sampai Nabi Muhammad. Itulah keinginan dari kami. Intinya guru-guru kami di sini yaitu lulusan S1, ada yang S2, dan syarat plusnya itu harus wajib mondok. Begitu Bu Bibi? Oh iya, berarti sudah tidak diragukan lagi Pak ilmu Iya. kepondokannya atau ilmu keagamaannya ya. Iya. Karena di sini syarat utama nih Pak, Iya, syarat utama itu harus mondok dulu, kemudian S1 malahan ada yang S2 seperti Bapak Nurul Ain ini ya, sudah S2. Jadi jangan khawatir pokoknya Ini kalau di sini itu. ada yang ketinggalan. Apa Pak? Lulusan dari guru kami itu ya bermacam-macam lulusan pondok, bukan hanya sekedar satu identitas pondok tersebut, tapi di lulusan guru kami ada yang lulusan Gondok, ada yang lulusan Lirboyo, ada yang dari Mesir juga. Dari Mesir. Itulah kelebihan-kelebihan dari Keren-keren pengajar ya, Pak. kami. Iya, itu ya insya Allah kalau santriwan-santriwati mondok di pondok kami insya Allah tidak mengecewakan. Amin, amin, amin. Tuh, gurunya aja keren-keren ya. Pasti nanti murid-muridnya juga keren-keren, Pak. Nih, kita langsung lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu metode pengajaran yang diterapkan itu apa, Pak? Seperti apa metodenya? Nah, itu tidak kalah penting lagi. Di samping ada gurunya, tanpa guru tidak mempunyai metode mengajar itu sangat mustahil bisa menjadikan santri itu santri yang berkarakter, santri yang pandai. Maka dari itu kami mengutip buku dari Nasution, itu kan di metode pembelajaran kan ada 7 metode pembelajaran, tapi kami ngambil 3 metode yang cocok untuk diterapkan di pondok kami. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi. Kenapa saya ngambil metode 3 metode ini? Karena yang pertama metode ceramah ini itu fungsinya untuk melatih keseriusan siswa ketika seorang ustadz itu menyampaikan materi lewat lisan. Melatih apa? Yang pertama melatih pendengaran, melatih pikiran, dan melatih konsentrasi siswa tersebut. Jika nyimak, kalau santri tidak menyimak, maka santri tersebut tidak bisa menyimpulkan materi apa yang disampaikan oleh ustaz. Nah, kelebihan metode ceramah ini itu sangat murah sekali, tanpa ada modal, hanya modal lisan saja. Karena itu sangat cocok dari metode pelajaran yang kami dan mudah diterima juga nih Pak. Iya, dan kenapa yang kedua saya ngambil metode diskusi. Metode diskusi itu tujuan dari kami yang pertama biar anak-anak bisa ngomong secara sistematis, bisa berani ngomong. Kenapa? Karena banyak orang pintar tidak berani ngomong di depan umum. Maka dari itu saya ngambil yang cocok. Oh, ini metode ceramah saya ambil, metode diskusi saya ambil, dan yang terakhir metode yang digunakan di pondok kami yaitu metode tanya jawab. Ini yang luar biasa lagi. Metode tanya jawab ini metode untuk melatih menganalisa seorang murid menganalisa sebuah permasalahan atau ada masalah ditanyakan langsung kepada guru. Terkadang guru ada masalah, ada soal ditanyakan langsung kepada santrinya. Jadi timbal balik. Nah, tujuannya untuk apa? Biar ada interaksi antara guru dan murid, dan tujuan yang paling indah dalam pembelajaran metode tanya jawab ini biar santri yang pertama mau membaca. Kenapa? Karena suatu pertanyaan belum diawali dengan membaca pasti tidak akan muncul pertanyaan. Maka dari itu, ayo monggo
Ustadz mengasih, yo ini baca halaman ini, Iya. terus cari pertanyaan yang nggak paham lalu tanyakan. Iya, Nah iya. itulah fungsi dari metode pertanyaan. Iya. Demikian metode yang digunakan di pondok kami, Bu Bibi, Iya. yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ain, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Tadi untuk metode pengajarannya ada 3 dan itu kalau saya cermati itu sesuai dengan program unggulan itu Pak ya. Itu untuk mendukung, mensukseskan seperti itu. Jadi semuanya memang sudah dipikirkan sistemnya itu seperti apa untuk menjadikan santriwan-santriwati yang luar biasa, yang akhlakul karimah, yang siap terjun di masyarakat sana ya. Iya, betul. Pak Ain ini, aduh sebenarnya masih ada pertanyaan nih Pak, saya bawa 2 Pak ya. Tapi karena waktunya sudah habis ya, sudah selesai, kita sambung lagi untuk tayangan selanjutnya karena kami tim talk show MPLM PMS Batam masih menghadirkan, masih ada stok banyak Pak. Yeah. Masih banyak guru-guru lain yang akan kami datangkan ke sini untuk diajak berbincang-bincang bersama seperti itu. Lebih bisa, ya Pak, lebih menggali lebih dalam. Iya, menggali lebih dalam. Tadi kan kalau Pak ini menjelaskan secara umum, nanti kita akan undang satu-satu untuk menjelaskan secara detail seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ain atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu, lancar MPLM-nya. Dan pandemi ini segera ini ya Pak berlalu supaya santrinya segera kesini. Sudah kangen sepertinya ya Pak. Sudah kangen, kita sudah merindukan kalian. Dan kalian yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya diperhatikan juga, jaga imun. Cukup sekian dari kami, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.